Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Hayat Nur Fatah dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM lahir 051. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai conveyor system type untuk mata kuliah mekatronika dan robotika. Next saja. Yang pertama, apa itu conveyor system? Nah, conveyor system sendiri ini adalah sistem mekanis yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik lainnya secara otomatis, yang mana conveyor ini digunakan dalam berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi tenaga manual, dan mempercepat proses produksi maupun distribusi suatu barang. Nah, kemudian apa sih fungsi dari conveyor system? Yang pertama, bisa mengurangi tenaga kerja manual dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memindahkan barang dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, meminimalisir risiko cedera pekerja akibat pengangkutan manual. Yang keempat, menjaga kestabilan dan keamanan barang saat dipindahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis conveyor system. Yang pertama ada elevator conveyor. Nah, elevator conveyor sendiri ini digunakan untuk mengangkut material secara vertikal ya, dari atas ke bawah dengan sudut kemiringan tinggi, yang ciri-cirinya bisa menggunakan sabuk maupun ember yang bergerak ke atas maupun ke bawah, dapat membawa material dalam jumlah besar di waktu yang singkat. Nah, elevator conveyor ini cocok untuk industri pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Yang contohnya itu bisa mengangkut biji-bijian, mengangkut bahan-bahan tambang seperti pasir ataupun batu bara. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bucket conveyor. Bucket conveyor ini terdiri dari ember-ember kecil yang terpasang di rantai ataupun sabuk pada konveyornya untuk membawa material ke atas maupun ke bawah. Nah, ciri-cirinya ini bisa embernya ini berbentuk tetap maupun berengsel sehingga bisa dikosongkan dengan mudah. Nah, kemudian cocok untuk material yang berbentuknya serbuk, butiran maupun cairan. Ini tuh contoh penggunaannya biasanya di industri-industri pangan untuk memindahkan biji kopi, biji gula, ataupun tepung, serta industri farmasi. Nah, ini untuk mengangkut bahan-bahan kimia dalam jumlah kecil. Kemudian yang ketiga ada modular belt conveyor. Ini menggunakan sabuk yang terdiri dari modul plastik yang disambung dengan engsel, berbeda dengan belt konvensional yang berbentuk lembaran. Nah, ciri-cirinya ini lebih tahan lama dan mudah diganti dibandingkan dengan belt-belt yang karet. Kemudian cocok untuk industri makanan karena mudah dibersihkan. Ini bisa digunakan juga dalam berbagai arah termasuk belokan tanpa perlu roda tambahan. Nah, contohnya di industri makanan seperti pabrik roti, daging maupun minuman. Pabrik farmasi juga butuh untuk conveyor-conveyor seperti ini, conveyor yang higienis ya. Nah, selanjutnya ada chain conveyor. Chain conveyor ini menggunakan rantai sebagai elemen penggerak untuk menarik ataupun mendorong bebannya. Nah, ciri-cirinya tahan terhadap beban berat, kemudian digunakan di lingkungan yang keras seperti pabrik baja maupun industri otomotif ya. Nah, bisa berupa rantai tunggal ataupun ganda dengan berbagai desain. Nah, contohnya digunakan di industri otomotif untuk bagian menggerakkan kendaraan ya selama bagian perakitan. Kemudian pabrik baja untuk memindahkan logam-logam berat. Yang kelima ada screw conveyor. Screw conveyor ini menggunakan bilah berulir seperti sekrup dalam mengangkut materialnya dalam tabung ataupun palung. Nah, cocok untuk material yang berbentuk butiran atau bubuk serta dapat digunakan dalam posisi yang horizontal, miring ataupun vertikal. Nah, ini digunakan di industri semen untuk mengangkut bahan baku, di pertanian pun untuk mengangkut atau memindahkan biji-bijian. Nah, yang selanjutnya ada roller conveyor. Roller conveyor ini menggunakan silinder yang berputar atau roller untuk memindahkan barang, bisa digerakkan menggunakan motor ataupun gravitasi. Nah, kelebihannya ini cocok untuk barang-barang yang permukaannya rata seperti kotak ataupun palet seperti pada gambar, yang kemudian digunakan untuk menyortir dan distribusi secara otomatis. Nah, yang menggunakan versi gravitasinya lebih hemat energi. Contohnya digunakan di banyak gudang-gudang logistik maupun distribusi, serta industri otomotif untuk perakitan kendaraannya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.